pas sahur on the road, kita naik motor, Om Bayu bawa mobil ya kan? Itu motornya lagi rusak. Kalau ada motor juga dibawa. Enak Enggak, mobil. awalnya suka modif juga? ya Modif-modif awalnya mobil justru. awalnya mobil? Awalnya mobil. Cuman pegel, uangnya gede Om. Iya, Kalau modif mobil, ampun. Iya. Ada berapa mobil di rumah? Nggak punya Om, titipan semua. Wah, bisa aja dia. kan kita nanyanya ada berapa mobil di rumah ya? Jawabnya nggak punya. Padahal basicnya saya piano ngajar. Bingung kan? Sama kayak Kohan sih ya, Kohan sama Ko Indra, musisi tapi larinya ke mesin. Halo warga boy, ketemu lagi di Nyeting, nyeritain yang penting-penting, dan kali ini kita kedatangan salah satu mekanik handal dari Tekno Tuner, Om Bayu. Yang minggu lalu, di tayangan Nyeting minggu lalu bareng sama Kohan nih, dia kayaknya iya, harus ada yang diklarifikasi sepertinya. Jadi gimana ceritanya itu? Awalnya kan Firza ngabarin, Om Bayu nanti langsung ke ini ya, ke tempat Om Boy. Ya udah, terus yang mau ngebahas masalah RR yang mau restorasi. Saya izin sama Kohan. Terus, oh yaudah, oke. Terus saya bilang sama Kohan, kok kayaknya harus syuting dulu, podcast dulu, soalnya lo mau ke bengkel kan? Mau ke bengkel tadi yang rapin FFA. Terus dia bilang, emang harus banget apa sekarang? Kata dia, coba kirim Sherlock, kata dia. Saya telepon Firza, "Za, ini gimana?" Ya lebih bagus datang, kalau enggak ya nggak apa-apa. Iya, berarti lu. Saya sampein, tiba-tiba Kohannya datang. Ya udah. Tawa ya biangnya ya. Tapi yang kena kambing hitam, Bayu. Nasib. Tapi aman ya? Aman. Om Bayu, ini menarik buat mengulik sisi lain dari Tekno Tuner, mungkin dari kacamata mekanik ya. Lo udah berapa lama sih join di Tekno? Sekitar 6 tahun. 6 tahun ini ya, berarti sekitar 2018 ya, 2018. Itu kan bisa dibilang nama Tekno udah lumayan kan? 2018. Iya, udah lumayan. Udah lumayan dan udah cukup. Itu abis ini ya, udah selesai tur Jawa kan itu ya? Udah sampai ke Medan segala macam kan? Udah selesai ke Medan. Nah, pas lo masuk Tekno kayak gimana sih pas awal lo masuk itu? Awal masuk tuh sebenarnya kenalnya udah lama sama Kohan. Terus waktu itu kan Mee mau ditarik ke ngegas motor Tekno awal-awalnya. Akhirnya saya suka nganterin Mee. Akhirnya kenal. Awalnya Ko Indra yang narik saya untuk bantu dia riset kabel segala macem. Ikut dia berapa bulan. Akhirnya Anan narik saya. Udah lu di bengkel aja. Ya udah, akhirnya jalan bareng. Lu sebelumnya memang punya bengkel juga. Punya bengkel juga. Apa namanya? Bengkel rumahan sih. Bengkel rumahan. Bengkel kecil. Di rumah di daerah Pamulang. Ya, di Pamulang sini. Dari kapan itu bengkel? Lumayan lama sih awalnya hobi sih Om, mungkin sekitar 2012-13. Dari awal itu bengkel-bengkel buat ngoprek motor harian aja atau khusus buat drag? Awalnya bengkel cuman ngoprek motor saya sendiri. Terus lama-kelamaan ya udah ada temen mau bikin ya udah main-main kesentul, nyeting. Terus kenal sama Hanan sama Mee. Mee yang bawa saya. Iya. Akhirnya ya udah jalan bareng sampai sekarang. Iya. Udah 8 tahun bareng sama Tekno. Kalau kita kilas balik sedikit ke belakang, motor pertama yang lu oprek di Tekno, motor yang mana? Yang lu pegang pertama? Lebih waktu itu tuh masih bantu-bantuin aja. Ada waktu itu namanya Naga Bonar ya, waktu mau masih main sama Imam Ceper. Jadi dulu tuh motornya nggak banyak. Jadi satu motor tuh kita kroyok. Bener-bener tim ngerjain motor itu buat balap. Siapa aja tuh? Ada saya, ada Bang Ade, ada Ilham Bisu, ada
Kohan, ada Akang juga waktu itu. Belum terlalu rame waktu itu, karena motornya masih sedikit. Nah, kesininya zamannya Antasari Om. Ban-ban gede. Nah, udah itu saya kerjain itu, udah jalan terus sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Motor yang paling berkesan buat lu selama lu di Tekno? Berkesan gimana nih Om? Ya yang paling, kan kadang ada feel-nya nih motor gitu kan. Yang paling hampir semuanya sih semuanya Om. Ya. Harus pakai hati ngerjainnya. Iya. Lu ikut ke Thailand kan waktu itu? Waktu pertama kali ke Thailand ikut. Yang Desember itu kan? Akhir tahun. Terus yang kedua saya nggak berangkat. Saya berangkat ke Filipina. Gimana pengalaman lo main sampai ke Thailand? Wah seru banget Om. Itu deg-degan, jantungnya mau copot Om. Ini jadi satu pengalaman berharga ya buat semua gitu. Mungkin teman-teman kan banyak yang lihat cuma dari Tekno sebagai tim aja gitu. Tapi di dalamnya itu ada banyak orang yang terlibat dan berperan sebenarnya kan. Dan semuanya penting gitu, punya peran penting. Apa yang paling jadi pengalaman yang baru ketika lo ke Thailand? Pengalaman baru itu ini sih, maksudnya sambutan untuk orang-orang sananya juga oke, welcome kayak HBY itu. Terus juga kita nemuin kayak barang-barang motor yang oh ternyata bagus, pakai ini ternyata bagus, kita coba akhirnya ngembangin terus sampai sekarang. Iya. Kalau dari sistemnya sendiri di area apa namanya dari pedok masuk ke waiting line, masuk ke area start, itu kan juga sesuatu. Kalau gua ngeliatnya itu, wah anjir nih baru nih gitu. Iya betul. Kalau di sini kan event biasanya di start aja masih bisa dikerubungin kan motor kan. Iya betul. Kalau di sana sangat steril, disiplin banget sih. Bagus, bisa dicontoh sih Indonesia. Kalau sekarang kan masih ke waiting zone aja suka ngumpet-ngumpet masuk lah, nyelonong lah apa ya, kurang nyaman lah. Nah, pada saat lo ke Thailand itu lo ngeliat ada beda nggak sih antara mekanik dari Indonesia sama mekanik Thailand? Beda dari sisi apa ini Om? Ya apa yang lo lihat bedanya? Apa ada bedanya nggak maksudnya dari yang lo perhatiin? Pasti merhatiin dong. Karena mungkin gini ya, kalau kan di sana ada memang mesin yang kayak barang-barangnya kita belum pernah coba. Oke. Terus dia settingnya, oh karakter suaranya lebih kayak gini. Jadi kayak beberapa barang yang belum kita coba menghasilkan sesuatu yang kok bagus. Akhirnya kita coba, oh jadi itu hasilnya seperti ini. Gitu. Itu yang paling lo dapet ya dari sisi bagian mesin. Kalau untuk mekaniknya ya bagus-bagus Om. Di sana bagus-bagus, maksudnya nyeting motornya juga oke lah, mungkin karena lahan ya Om ya. Iya. Bisa setting tiap hari. Iya. Jadi jam terbangnya ya buat jam nyeting terbangnya terutama oke ya. banget. Iya. Pertama kali kita ngundang selain owner, selain pemilik bengkel, selain joki, ini mekanik. Jadi satu hal yang menarik karena beberapa kali memang ketika event terakhir di IDW ya? IDW kemarin. Om Bayu yang pegang Oboy 05 juga kan? Iya, itu di IDC. IDC ya. Di IDC. Lo yang pegang kan? Iya, akhirnya. betul. Lo ngeliat kalau Oboy 05 secara karakter gimana tuh Om? Karakternya bagus. Waktu terakhir kan ada beberapa part yang kita upgrade, cuman memang kekurangannya di bobotnya dibanding yang lain paling berat, kelas berat lah. Beda berapa kilo sih? Sekitar 6 kilo lebih. Lumayan Om. Iya, 6 kilo berasa itu. Iya. Nah itu berarti apa aja yang harus diberesin Om? Kayak shock belakang, itu cari yang lebih oke lah, maksudnya lebih ringan tapi mainnya lebih bagus. Terus pelek depannya bisa diganti yang enteng, terus shock depannya dibubut lagi. Masih banyak lah, ada beberapa bagian yang bisa dientengin. Iya betul. Gitu. Tapi kalau dari mesin? Kemarin waktu IDC itu kan Mei setting. Dia sempat ngomong ke saya, Oboy motornya bagus. Udah ngomong ke saya, Oboy motornya bagus, cuma tinggal bobotnya aja sayang. Iya. Dia udah karena kalah di bobot ya jatuhnya. Iya, cuman buat tenaga mesinnya bagus. Jauh dibanding sebelumnya. Iya. Nah, kemarin kan sempat ada rencana juga kita mau coba untuk adjust pengapian tuh. Betul. Iya kan? Tapi terus terakhir kata Kohan, mendingan jangan karena riset yang dengan pengapian baru juga untuk di standar bebas ya. Iya. Kalau 59 Open kan udah
beres. Udah beres. Di standar bebas katanya lebih bagus pakai pengapian yang lama. Itu Betul. kayak gimana, Om? Karena gini Om, kan kita kayak pakai pengapian E7 itu kan itu barang-barang yang mereka bukan pabrikan ya, maksudnya bukan CNC, custom orang bikin. Jadi kayak kita beli magnet 3 sampai 4 biji, dicari yang panjang pickupnya oke. Oh, berarti cocoknya pakai yang ini, cuma satu yang kepake. CDI ada berapa biji kita coba, oh cocoknya pakai yang ini. Nggak bisa langsung pasang langsung kenceng. Nggak bisa plug and play ya. Berarti itu harus riset lagi. Harus riset lagi Om. Tapi kalau di motor-motor lain yang standar bebas udah Di update standar pengapian. bebas ada beberapa, dan itu juga nggak langsung jadi Om. Oke, tapi bisa dicari sebenarnya. Bisa, Oke. yang penting paham prosesnya. Iya, iya, gitu loh. iya. Berapa lama tuh kalau nyeting khusus buat nyari pengapiannya sampai ketemu? Paling itemnya aja sih, harus ada beberapa buat di compare. Oke, Gitu. oke. Nah, buat Ninja Ijo, Nah, kita apa nih? Om konsepnya mau kayak gimana? Gue ngikut. Kalau gue sih pengen ya sebenarnya standar aja, nggak usah macam-macam, tapi Bisa diikutin balap? iya. Oh, langsung aja, ya kayak 155 155 ya? Kayak tadi yang kau bawa itu? Berarti ya rekam dulu PR. Waduh, Keberatan. rasanya sih keberatan Om. Ada keberatan. Pakai KR. Berarti kalau kayak gitu, mending buat mesinnya aja buat harian, tapi agak kenceng dikit. Oke, Iya. Gitu. boleh. Botuling. Nah, Pengen tahu. kemarin dia Ya, kesel. kalau kemarin tanggung banget ngempos. Lagi Iya sama kan? derut. Dari suara dari ini kan berasa kan? Iya, maksudnya masih kencengan yang sebelumnya. Iya. Settingan yang sebelumnya masih lebih happy lah gitu. Berarti itu easy lah ya kalau kayak gitu ya. Iya, nggak lama sih. Nggak lama ya. Cepet. Iya. Nah, Om, lu sendiri sebagai mekanik nih, apakah ini buat teman-teman ya? Karena kan pilihan profesi banyak ya. Dengan pengalaman lo selama dari awalnya bengkel rumah, kan masih aktif sampai sekarang ya. Masih. Terus akhirnya gabung di Tekno. Menurut lo mekanik itu jadi profesi nggak sih sebenarnya? Awalnya hobi, Awalnya hobi. keterusan jadi profesi. Jadi profesi ya. Tapi profesi yang cukup menjanjikan. Kalau dari sisi penghasilan nih. Kalau dari sisi penghasilan sebenarnya tergantung ini ya, tergantung kalau kayak di Tekno kan tim ya. Maksudnya si timnya itu punya jalur ya ke konsep jadinya. Iya, Jadi ya oke lah masuk. Kalau memang nggak terkonsep itu ya agak sulit ya. agak sulit Agak untuk sulit. penghasilan juga agak sulit. Iya. Termasuk juga kalau bengkel di rumah juga sama ya. Iya, karena awalnya emang hobi sih kalau yang di rumah. Tapi kalau yang di rumah itu maksudnya lu terima customer juga Ada beberapa tapi motor-motor harian aja. motor-motor harian, bukan khusus yang drag. Enggak, tapi kalau kasus yang drag ya memang saya suruh datang aja, percuma. Ke situ juga agak jarang ketemu sayanya. Iya. Paling saya tarik-tarik ke Tekno. Oke. Berarti di rumah ada yang ikut bantu juga asisten gitu. Ada. Ada yang standby gitu ya. Oke, hebat. Dengar dan bukan cuma dengar sih, kemarin pas San Mori pas Sauron the Road kita naik motor Om Ayu bawa mobil ya kan. Itu motornya lagi rusak. Kalau ada motor juga dibawa. Enak Enggak, mobil. awalnya suka modif juga. Ya, Modif awalnya mobil. mobil justru. Oh, awalnya mobil. Awalnya mobil. Cuman pegel, uangnya gede Om. Iya, Kalau modif mobil, ampun. Iya. Itu mobil udah lama berarti? Udah lumayan. Berapa tahun? Ada Ini mungkin 2 tahunan kalau yang ini. rakit? Kalau ini 2 tahunan. 2 tahun. Ada berapa mobil di rumah? Nggak punya Om, titipan semua. Wah, bisa aja dia. kan kita nanyanya ada berapa mobil di rumah ya? Jawabnya nggak punya. Awalnya bisa ke mobil gimana? Awalnya jadi belajar mobil sama ibu. Ibu yang ngajarin balap justru. Oh gitu? Awalnya. Ibu pembalap? Enggak. Tapi dia kalau bawa mobil yang disupirin sama dia pada takut karena katanya ngebut bawanya. Ah. Akhirnya zamannya Asia Afrika, Taman Ria itu trek-trekan mobil ya itu di situ belajarnya. Akhirnya diajak ke Sentul. Sama ibu itu? Iya, dia yang dampingin. Motor pun sama. Awalnya saya juga bawa motor road race. Ibu juga yang udah lu nggak usah liar-liaran, gue beliin motornya ke resmi aja. Oh gitu. Cuma kalau lu ketahuan liaran, motor lu gua ambil. Ditarik. Ya udah, akhirnya terjun sekalian. Oh berarti sempat road-racean? Sempet road race. Padahal basicnya saya piano ngajar.
Bingung kan? Oke, Kohan. Sama kayak Kohan sih ya, Kohan sama Ko Indra, musisi tapi larinya ke mesin. Iya. Lu piano. Piano. Makanya nyambung sama Kohan ya. Iya, kurang lebih. Ada seni-seninya kan. Iya. Kan Kohan juga dia alat musik jago, Iya, nyanyi juga jago, vokal, ya kan, iya. vokal jago, iya. Piano. Piano, klasik. Wow, masih bisa main. Iya, masih suka latihan sih sedikit-sedikit di rumah. Oh, oke. Kalau jazz bisa jazz. Yes, nggak terlalu sih karena emang dulu lebih ke klasik Lebih ke aja. klasik, oke. Enggak. Gue lagi mau syuting. Ceritanya karakternya jago main piano. Oh, Iya, ada satu scene gue harus main piano. Ajarin ya? boleh. Gue dulu kecil main, tapi berhenti, nggak serius lah, nggak diseriusin gitu. Jadi akhirnya ya udah lupa kalau sekarang gitu. Iya lah. Cepet kan bisa belajar, cepet kan? Ya sebulan Hah, sebulan. untuk satu Gue hari. syuting besok. Oh, ya bisa. Nggak, kalau gitu syuting kan. pianonya mungkin masih 2 minggu lagi lah. Oh, 2 minggu. bisa. Bisa ya? Bisa lah. Ntar janjian ya ke rumah ya. Gua ada piano. Aduh, taunya Ada jagoan piano. dia lagi. Nggak. Wah, ampun. Nggak bisa, Subuh. anak gua jago. Nah, itu Sabrina. udah. Dia nggak mau ngajarin bapaknya. Capek banget, pegel banget ngajarin papa katanya. Iya. Nah, Bu, ini aja, maksudnya kan sini kan nggak panjang kan, Iya. pendek, jadi cuma dua bar, 2 oktav. 2 oktav ya, 2 oktav. Ya udah main aja gitu. Yang penting kelihatan jago gitu. Apalagi itu dua itu doang. Iya. Dua bar doang, apalagi. Iya, kalau ngafalin satu lagu pegel banget. Bisa ya? Boleh. Bisa ya? Om. Siap, mantap. Jadi awalnya piano, Piano. tapi larinya ke otomotif. Motor hobi, mobil hobi. Ah, Malah keterusan. Jadinya awal stop ngajar piano itu pas papa sakit, nggak ada yang jaga. Jadi stop semua, balap stop, piano stop. Oke. Jaga 2 tahun di Cito. Itu tahun berapa? Mungkin 2009, 2010. Oke. Dari situlah berhenti dulu. Berhenti dulu Kak dulu. Karena waktu itu juga pada kerja kakak juga lagi nyelesain skripsinya segala macem lah. Ada kerja juga kontrak nggak bisa kabur. Saya yang agak santai jadi Yang agak fleksibel ya. Jadi akhirnya jagain orang tua. Pengabdian sebagai anak itu penting banget ya kan. Gitu. Dari musik, mobil, motor yang lu paling suka, paling nikmatin yang mana? semuanya sih. Semuanya. Semuanya punya sensasinya masing-masing ya. Betul. Lebih ke ini ya kayak ruang lingkup sih Om. Ah, Kalau kayak saya di Tekno itu kan saya ngerasa kalau saya pribadi udah kayak keluarga. Jadi sayanya nyaman jalaninnya. Iya, Nggak masalah mau jauh lah ya nggak masalah. iya. Itu sih. Iya. Kalau piano lebih ke Apa? ekspresi. Iya. Iya, ekspresi. Tapi masih main. Kadang-kadang masih suka main. Masih suka. Dulu juga sempet main band sama anak-anak Tangerang, suka main di Antv itu. Tapi masih band-band pemula sih. Ngisi acara gitu kan. Ada acara Iya, home band apa. namanya, home band. Iya kayak gitu-gitu. Home band kita, apa namanya waktu itu? Aduh lupa nama bandnya lupa. Udah lama. Itu tahun berapa tuh di Antv? Tahun berapa ya? Mungkin 2008. 2008. Ini ternyata di Tekno banyak ini ya, banyak orang-orang yang berkecimpung di dunia hiburan juga ya. Musik iya, TV ya kan, Om Arif juga, ya kan. Wah ini gokil, pengalaman orang luar biasa ya. Mas Ram. Dengan profesi yang sekarang sebagai mekanik, keluarga support. Support. Karena kelihatan jalannya jenjangnya bener. Ya udah. Oke nggak masalah. Berarti ini jadi pilihan Betul. yang bakal lo jalanin terus nih. Betul, karena waktu itu kan ibu papa kan pegawai negeri. Kan saya anak 3 nih, saya nomor 2. Harusnya kan dapat jatah 1 kan biasanya. Akhirnya saya ngambil jalan ke hobi saya. Ya saya kasih jatah ke adik. Oh, karena kakak nggak mau ngambil. Kakak ngambil Kakak 1, ngambil, nah tinggal 1 lagi. Akhirnya adik yang masuk. Ya, alhamdulillahnya jalannya benar. Iya. Wah, luar biasa. Nih anak nomor 2 biasanya suka gitu, beda sendiri. Iya, nomor 2 ya? Bukan kan nomor 1. Agak aneh. Nomor 2. Iya. Pilih saya nomor 2 sekarang. Semua. Lu? 1 saya. Nah, cocok emang berdua. Tadi bahas joki cewek.
Mau sesi berikutnya nggak? Klarifikasi. Iya, klarifikasi. Selain kekeluargaan di Tekno, ini kan Tekno juga jadi bengkel yang apa ya, cukup dihormati lah. Lo ngeliat bengkel-bengkel lain kayak gimana tuh? Bagus, mereka banyak punya acuan ke Tekno sih, bagus sih menurut saya. Ya ada yang bagus, ada yang enggak juga sih. Iya, positif negatif lah ya. Iya betul. Iya. Tapi kalau bengkel yang mungkin paling apa ya, gue nggak mau bilang kompetitor sih ya, tapi karena kan sebenarnya nggak bersaingnya di lintasan kan, tapi yang paling punya apa ya, punya kemampuan buat nandingin Tekno, menurut lu siapa? Kalau dulu sih ada beberapa sih ya. Kalau dulu, kalau sekarang mungkin karena udah nggak pernah revan ya, jadi ya Nggak ketakar ya? nggak ketahuan. Iya, Kita iya, juga iya. rata-rata mungkin pada mikirnya, wah kalau Tekno bosnya ngeri atau motornya kenceng-kenceng kayak gitu. Sengeri apa sih bosnya? Nggak tahu. Kalau dulu kan mau sama Tekno buat patokan dia orang sampai mana kemampuannya. Kalau sekarang udah agak susah, agak jarang. Jadi Lo ngeliat dunia drag nih 10 tahun terakhir kayak gimana? berkembang banget Om. Berkembang banget ya? Tapi perubahannya ada kan dibandingin dulu? Kalau dulu kayak gimana, sekarang kayak gimana? Betul, ada. Tetap sih acuannya mereka orang banyak yang ke Thailand juga. Kayak kemarin kan motor-motor yang dari Thailand tuh yang datang ke IDW itu sebenarnya buat bahan belajar juga, sama kayak Tekno juga, buat bahan belajar, barang-barang yang dipakai. Bagus sih. Jadi lebih berkembang. Iya, iya, iya. Kan kalau dari jarak kita dulu, wah jaraknya udah 1 kilo gitu kan, Itu 1000 dia. meter gitu. Tapi sekarang kan makin turun gitu. Bahkan beberapa tahun terakhir di Jakarta aja udah mainnya udah gope kan, gope meteran gitu kan. Terus sekarang mungkin beralihnya udah 402 ngomonginnya gitu. Sementara kita lintasan juga terbatas. Lo ngeliat fenomena kayak gitu, semakin panjang jarak kan sebenarnya semakin seru kan. Betul sekali. Kalau sekarang ya sama pembalap ya bener-bener harus ini banget. Semakin pendek jarak kan, maksudnya kalau ada sedikit trouble atau pembalap ngelakuin kesalahan kan sangat fatal kan. Jadi ya harus bener-bener nyambung banget. Iya. Terus moodnya juga kudu ketemu. Iya. Kalau zaman dulu kalau nyeting tuh Om, wah berantem. Nah, Iya, kayak waktu sama ME nyeting inilah itulah, wah berantem dulu, harus berantem. Padahal besoknya balap. Tapi jadinya seru. kalau nggak berantem nggak sah ya. Iya, yang ini kurang ini dikasih tahu ya udah. Cuman besoknya main, alhamdulillah di depan ya udah jadi ketawa-tawa lagi. Iya. Sampai ke sana ya. Mungkin juga masih pada muda-muda kali ya dulu ya. Betul. Ya kan? Egonya masih tinggi. Kalau sekarang kan udah lebih kenal juga, udah lebih sering berantem ya kan, udah bosen juga berantemnya. Oh, ini pertanyaan titipan lagi nih. Teknologi Thailand yang dipakai sampai sekarang ada nggak yang beneran dari Thailand yang dibawa ke sini diadopsi gitu? diadopsi ada. Kayak kita coba keras, ada beberapa lah yang memang menurut kita itu oke banget. Ada kayak dari keras, pengapian E7 tuh. Terus kita ikutin karburatornya pakai PWM. Terus adalah dia punya blok kayak buat 59 open, bahan linernya lebih bagus. Ada. Yang di sini nggak ada itu ya? Di sini nggak ada barang. Di sini nggak ada barangnya. Dan lu sendiri setelah 8 tahun di Tekno ngelihat sosok Kohan nih kayak gimana sebagai owner di situ, ownernya Tekno, sebagai tandem mekanik ya kan, ngeliat kayak gimana sebagai sahabat, sebagai keluarga. Baik orangnya baik, polos sih. Cuman terlalu cuek. Itu Terlalu aja cuek. sih. Kalau dulu tuh kurang inilah, maksudnya kurang tegas. Kalau dulu jadi agak banyak miskomunikasi. Kalau dulu kalau makin kesini kan makin ini harus gini, ya udah yang ini ikut. Jadinya sejalan semua. Gitu. Ya. Tapi dasarnya baik sih ya. Baik orang. Baik dan polos. Baik dan polos. Polos. Iya. Dan ada rencana mau sampai kapan di Tekno? Sampai kapan ya? Ya jalan dulu. Selama-lamanya. Iya, insya Allah. Ada jalannya. Betul. Siap. Oke, ini kayaknya setelah nyeting kita akan ngajakin Om Bayu untuk mulai ngoprek Ninja hijau kita sama
sekalian ya berarti si 05 dibongkar di sini aman? Masih Boleh aja sih, cuma kan kayak beberapa bagian itu kan harus ada yang dibubut-bubut, gitu. Paling ya barang-barangnya di modif-modif dulu. Jadi kalau misalnya mau dibawa ke sini tinggal rakit di sini rakit ya? di sini aja. Siap, boleh. Oke. Siap, Om Bay. Terima kasih banyak. Sukses terus. Salah satu dari banyak teman-teman mekanik andal di Tekno yang berkenan buat hadir, buat mampir, buat cerita-cerita sama kita semuanya. Banyak event gede tahun ini, mudah-mudahan dikasih sehat semuanya, teman-teman Tekno juga bisa kompak terus. Amin. Dan jagain motor owner-ownernya biar pada happy. Amin. Dan semakin semangat buat support Drag Indonesia juga. Ya. Thank you Om. Oke, warga Obay, sampai ketemu lagi di nyeting berikutnya. Bye-bye.